Perkenalkan, nama saya William Alvin Sanjaya dari C3 Perhotelan semester 5 dengan nomor NIM 2102178. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pentingnya menjaga hygiene sanitasi pada food and beverage product di Hotel Melia Purosani. Setelah di masa pandemi ini, pariwisata di Indonesia mulai bangkit kembali. Hal ini didukung oleh jumlah wisatawan mancanegara yang datang meningkat pada bulan keempat tahun 2023. Kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 865,81 ribu kunjungan. Jumlah kunjungan tersebut naik 276% dibanding bulan yang sama pada tahun lalu yang hanya terdapat 230 ribu kunjungan. Dengan banyaknya turis mancanegara tersebut akan memerlukan akomodasi, salah satunya adalah hotel. Di hotel, semua departemen memiliki tugas yang sangat penting, salah satunya adalah Departemen Food and Beverage Product. Pada Food and Beverage Product memiliki beberapa job desk, salah satunya adalah bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dibuat, apakah sudah memenuhi syarat bagi kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting dalam menjaga higien sanitasi baik bagi para staf maupun area kerja tersebut. Higien sanitasi merupakan aspek kritis dalam industri makanan dan minuman untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh pelanggan. Setelah kontak dengan bahan makanan, karyawan di section Food and Beverage Product harus menerapkan protokol pembersihan dan sanitasi yang ketat untuk mencegah risiko kontaminasi dan penyebaran penyakit melalui makanan. Penelitian ini akan menjawab penelitian yang belumnya terjawab sebelum mengenai kepatuhan terhadap higien sanitasi sebelum kontak dengan makanan serta kebersihan terhadap peralatan yang digunakan pada proses produksi makanan dan minuman. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti pentingnya menjaga higien pada food and beverage product di Hotel Melia Purosani. Berdasarkan latar belakang yang ada, muncul beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kepatuhan karyawan terhadap protokol pembersihan dan sanitasi sebelum kontak dengan bahan makanan. Yang kedua, bagaimana tingkat kebersihan dan sanitasi pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman. Pengertian hotel menurut SK Menparpostel adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Menurut Pradiating Tias, hotel adalah sebagai suatu usaha jasa yang merupakan sarana pendukung kegiatan pariwisata, di mana pengelolaannya dilakukan secara profesional dan didukung oleh tenaga kerjanya yang memiliki keterampilan baik dalam bidang perhotelan. Pengertian hotel menurut Sambodo dan Bagiono adalah salah satu bidang usaha yang ikut serta berkembang seiring dengan kemajuan pariwisata. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tumbuhnya keberadaan hotel di suatu wilayah tertentu adalah desakan kebutuhan akan sarana akomodasi sebagai akibat positif dari majunya sektor pariwisata di daerah tersebut. Sedangkan menurut Sulastiono, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta fasilitas kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa ada perjanjian khusus. Dapat disimpulkan bahwa hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa bagi para tamu yang ingin menginap, makanan dan minuman, serta jasa lainnya secara profesional dan dikelola secara komersial. Food and Beverage Department merupakan bagian dari hotel yang memiliki tugas cukup penting karena departemen ini bertugas memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Yang selanjutnya ada higien sanitasi. Yang pokok pertama yang dibahas adalah pengertian higien dan sanitasi. Menurut Purnawi Jayanti, istilah higien adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan. Menurut Rauf, sanitasi berasal dari bahasa Latin, artinya sehat. Dalam konteks industri pangan, sanitasi adalah
penciptaan dan pemeliharaan kondisi-kondisi hygiene dan sehat. Hygiene pangan adalah semua kondisi dan ukuran yang perlu untuk menjamin keamanan dan kesesuaian pangan pada semua tahap rantai makanan. Sanitasi merupakan suatu ilmu terapan yang menghubungkan prinsip-prinsip desain, pengembangan, pelaksanaan, perawatan, perbaikan atau peningkatan kondisi-kondisi dan tingkat hygiene. Pengaplikasian sanitasi mengacu pada tindakan-tindakan hygiene yang dirancang untuk memperhatikan lingkungan yang bersih dan sehat untuk menyiapkan pengelolaan dan penyimpanan pangan. Hygiene personal. Menurut Priyatno, untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa harus khawatir mencemari produk makanan yang ditangannya, maka pekerjaan ini di dapur dapat memperhatikan beberapa hal ya, mengenai perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan harus mengenakan pakaian yang bersih dan sopan. Yang kedua, pekerja yang berada di kitchen sebaiknya tidak menggunakan jam tangan, kalung, anting, cincin, dan benda kecil lainnya. Yang ketiga, pekerja sebaiknya memakai baju dengan ukuran yang pas. Keempat, jumlah baju seragam yang disediakan sebaiknya cukup. Yang kelima, pekerja harus selalu menggunakan penutup rambut. Dan yang terakhir, pekerja harus memelihara kebersihan kuku, tangan, dan kaki. Yang selanjutnya, hygiene peralatan. Menurut Priyatno, pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pangan dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan dan kemudahan pembersihan. Sanitasi air. Air merupakan unsur yang paling penting untuk proses pengolahan makanan yang baik. Air sangat penting di dalam dapur karena tidak hanya digunakan untuk keperluan pembersihan dan sanitasi, tetapi juga keperluan selama penanganan dan pengelolaan produk. Makanan yang selanjutnya, makanan yang berkualitas. Makanan yang berkualitas menurut Sukresno memiliki syarat-syarat sebagai berikut, antara lain banyaknya pilihan makanan dan minuman yang disediakan. Yang selanjutnya, bentuk, warna, ras, aroma yang lezat dan menarik. Yang terakhir, bersih, sehat, dan komposisi gizi seimbang. Yang selanjutnya ada penanganan penyimpanan bahan baku dan produk yang baik. Secara umum, penyebaran mikrobiologis dapat berasal dari bahan baku air, alat, dan sarana pengelolaan pekerjaan maupun hewan pengganggu. Oleh karena itu, program sanitasi yang baik mencakup sanitasi air, peralatan, dan sarana pengolahan, hygiene, dan sanitasi pekerjaan. Menurut Priyatno, berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan dan penyimpanan yang perlu diperhatikan dalam rangka mengurangi cemaran mikrobiologis. Yang pertama, bahan baku yang mudah rusak seperti daging harus disimpan dalam suhu 4-20 derajat Celcius. Yang kedua, tempat penerimaan dan pencucian bahan baku harus selalu dijaga kebersihannya. Yang ketiga, peralatan pencucian perlu selalu dibersihkan secara teratur sehingga tujuan pencucian benar-benar tercapai. Ruang penyimpanan bahan baku dan produk juga harus selalu dibersihkan. Bahan baku maupun produk beku yang harus disimpan dalam kotak-kotak ataupun kemasan lainnya. Metode penelitian tentang strategi tersebut adalah terdapat tiga cara, yaitu pengamatan langsung, metode observasi, yaitu cara meroleh data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung. Yang kedua ada wawancara langsung. Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan guna mendapatkan foto atau gambar. Berikut adalah daftar pusaka dari jurnal yang saya ambil. Mungkin bisa dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf.